Kisah setiap orang mendapat hidayah jelas berbeda-beda. Jalan atau peristiwa yang dilalui pun tidak pernah sama. Ini seperti dialami aktivis Koh Dondi Tan. Koh Dondi Tan butuh 7 tahun hingga akhirnya meyakini Al-Quran pedomannya. Koh Dondi menceritakan perjalanan spiritualnya sebelum memutuskan jadi mualaf. Ia mengatakan awal mula berikrar dan mengucap 2 kalimat syahadat pada 2014 setelah mempelajari kitab sebelumnya dan dirasa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab yang disucikan. Setiap agama kan pasti punya landasan. Landasannya kitab suci. Waktu kita mempelajari kitab suci, kita kan harus paham benar. Pertama, itu logis enggak? Kemudian, bertentangan enggak dengan sains atau ilmu pengetahuan? Kalau dua itu dilanggar, menurut saya, itu tidak bisa dikatakan kitab suci, tutur Koh Dondi. Hingga akhirnya Koh Dondi mempelajari ulang kitab suci di agama sebelumnya selama 7 tahun. Barulah ia menemukan banyak ketidaksesuaian antara isi kitab dengan realita kehidupan sejak dulu hingga ilmu pengetahuan pada masa sekarang. Setelah saya mempelajari ulang kitab suci saya saat itu ternyata buat saya kok hasilnya tidak logis. Tidak 100%, tetapi banyak yang tidak logis, ungkapnya. Koh Dondi Tan mengatakan, semua yang dipelajari dan temukan benar-benar jauh serta berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kitabullah sendiri menjelaskan secara rinci terkait kehidupan hingga ilmu pengetahuan luas yang belum bisa dipecahkan manusia. Lebih lanjut Koh Dondi makin meyakini bahwa Al-Quran tidak dikarang oleh manusia. Namun, semua penjelasan dan yang tertulis di dalamnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dikumpulkan dan menjadi pedoman manusia untuk kehidupan di dunia hingga akhirat. Karena kalau manusia mengarang ini dia butuh alat. Sedangkan kita tahu, Nabi Muhammad SAW tidak punya alat apa-apa. Hampir di semua ilmu pengetahuan itu Al-Quran sejalan. Itu yang membuat saya mengambil keputusan kalau Al-Quran itu adalah kitab suci yang benar-benar suci, tegasnya.